Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya Rahayu, Om Swastiastu, dan salam kebaikan. Yang saya hormati dosen tutor mata kuliah Public Speaking, Ibu Firya Kurotu Ain Abisono, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Aisyah menyampaikan sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai generasi muda, yaitu muda dan kaya memulai investasi sejak dini untuk meraih kebebasan finansial. Teman-teman yang saya hormati, kita hidup di era yang penuh peluang, teknologi berkembang pesat, informasi yang mudah diakses, dan berbagai instrumen keuangan kini tersedia hanya dalam genggaman. Namun, di balik semua itu, masih banyak dari kita yang ragu untuk memulai investasi. Padahal, investasi adalah salah satu kunci menuju kebebasan finansial. Tujuan saya hari ini adalah untuk mengedukasi, meyakinkan, dan memotivasi kalian agar berani mengambil langkah pertama dalam berinvestasi. Tujuan pertama yaitu mengedukasi, mengenal instrumen investasi. Investasi bukan hanya untuk orang kaya. Kita bisa memulai dengan modal kecil. Ada berbagai instrumen yang cocok untuk pemula, seperti reksadana pasar uang dengan minim resiko rendah, bisa dimulai dari Rp10.000. Kemudian ada emas stabil dan mudah dijual kembali. Kemudian ada investasi saham dengan potensi keuntungan tinggi jika dipelajari dengan baik. Platform digital kini memudahkan kita untuk berinvestasi tanpa harus datang ke bank atau kantor sekuritas. Kemudian ada tujuan kedua, yaitu persuasi. Investasi bisa dimulai dari sekarang. Banyak dari kita berpikir bahwa investasi membutuhkan modal besar. Faktanya tidak. Dengan Rp10.000, kita sudah bisa membeli unit reksadana. Yang lebih penting adalah konsistensi dan pemahaman. Jangan biarkan rasa takut menghalangi kita. Resiko memang ada, tapi bisa dikelola dengan pengetahuan dan strategi yang tepat. Fakta menunjukkan bahwa hingga Agustus 2025, jumlah investor pasar modal di Indonesia telah mencapai 17,6 juta orang dan 54% diantaranya adalah generasi muda di bawah 30 tahun. Artinya, kita tidak sendirian. Investasi sudah menjadi tren di kalangan anak muda. Tujuan ketiga, motivasi, yaitu efek bunga majemuk dan masa depan. Salah satu alasan utama untuk memulai investasi sejak dini adalah efek bunga majemuk atau compounding effect. Semakin cepat kita memulai, semakin besar potensi keuntungan yang bisa kita raih. Keuntungan dari investasi akan terus bertumbuh karena diinvestasikan kembali, menciptakan pertumbuhan eksponensial. Bayangkan jika kita mulai dari sekarang di usia 20-an dan konsisten selama 10 hingga 20 tahun, kita bisa mencapai kebebasan finansial yang lebih cepat, bahkan sebelum usia pensiun. Teman-teman yang saya banggakan, itulah 3 tujuan dalam pidato saya, yaitu mengedukasi, mempersuasi, dan memotivasi teman-teman untuk berani mengambil langkah dalam berinvestasi sejak dini. Maka menjadi muda dan kaya bukanlah mimpi kosong lagi. Dengan langkah kecil yang konsisten, kita bisa merancang masa depan yang lebih cerah. Jangan tunggu nanti, mulailah dari sekarang, pelajari, pilih instrumen yang tepat, dan investasikan sebagian dari pendapatan kita. Ingat, waktu adalah aset paling berharga dalam investasi. Semakin cepat kita memulai, semakin besar hasil yang akan kita tuai. Nah, sebelum saya mengakhiri pidato hari ini, saya ada pantun untuk kita semua. Ke pasar pagi membeli ketan, bertemu teman sambil tertawa riang. Investasi sejak muda jadi andalan menuju masa depan yang tenang dan gemilang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.